Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisbati Sandia Humairah dengan nomor NIM 050203200052. Saya di sini akan menjelaskan tentang Imam Ibnu Hazm Ad-Dhohiri dan metode Ad-Dalil. Yang pertama, biografi Imam Ibnu Hazm Ad-Dhohiri. Nama lengkap Imam Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Salih ibn Abi Sufyan Ibnu Yazid dan dijuluki dengan Abu Muhammad. Ia lahir di Cordova pada hari terakhir di bulan Ramadan 384 Hijriah sebelum matahari terbit. Ia mencatat tanggal lahirnya dan melaporkan kepada Qadhi Said. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Hazm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpandang, dan mulia. Ibnu Hazm berasal dari keluarga bangsawan Arab yang mana ayahnya menjabat sebagai menteri dari Daulat Bani Umayyah di Andalusia. Pada masa kelahirannya, negeri Andalusia bukan lagi negeri yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu 3 abad sebelumnya. Kekhalifahan Andalusia ketika itu berada di tangan Hisham al-Mu'ayyad, khalifah terakhir negeri itu. Semenjak kecil, Ibnu Hazm telah memperoleh pendidikan. Ia tumbuh di dalam pendidikan orang-orang terdekatnya dan para guru-guru perempuan juga dididikan oleh guru laki-laki dari para ulama. Mereka mengajarkan Al-Quran, hadis, dan khat atau tulisan Arab. Pada saat berusia 15 tahun terjadi pemberontakan dan digerakkan oleh para pangeran yang berhasil menggulingkan Khalifah Hisham al-Mu'ayyad, sehingga suasana politik di Andalusia saat itu benar-benar kacau. Setelah berusia 20 tahun dalam keadaan ditinggal wafat ayahnya, ia bertekad ingin mengubah dunianya yang syarat kekacauan, kezaliman, dan kerusakan. Akan tetapi, untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan yang memadai. Maka, pendidikan yang ia terima sejak kanak-kanak ditingkatkan lagi dengan mengikuti pendidikan kholaqah di Cordova. Selain ilmu agama, ia mempelajari ilmu-ilmu nahwu dan cabang-cabang ilmu bahasa Arab lainnya. Ia juga mempelajari ilmu falak, filsafat, dan berbagai ilmu pada masa itu. Ilmu agama yang dipelajarinya ialah yang berdasarkan mazhab Maliki, yaitu mazhab resmi yang berlaku di Andalusia. Hasil pemahaman Ibnu Hazm dari kitab lain mendorongnya untuk mendalami kitab fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Sebenarnya ia tertarik dengan fikih Imam Syafi'i, tetapi ia tidak mau terkait. Dari mazhab Syafi'i yang dikaguminya adalah keteguhan mazhab itu dalam berpegang pada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kemandiriannya dari taklid, penarikan kesimpulan-kesimpulan hukumnya dari nas-nas, dan prinsip pemikiran yang memandang ilmu fikih sebagai kandungan nas itu sendiri. Prinsip istihsan atau menilai kebaikan sesuatu tanpa dasar nas yang ditolak oleh Imam Syafi'i oleh Ibnu Hazm dijadikan alasan untuk menolak sistem qiyas. Selanjutnya, ia tertarik dan pindah ke mazhab Al-Zahiri. Tidak ada keterangan dan data-data yang konkret mengapa Ibnu Hazm menganut mazhab ini. Namun, menurut Mahmud al-Himayah, hal yang paling mendorong Ibnu Hazm memilih mazhab ini adalah perbedaan dan perselisihan para ulama terhadap beberapa permasalahan tanpa ada gambaran yang jelas yang dapat diterima akal pikiran. Ibnu Hazm menilai bahwa terjadinya perbedaan pendapat itu disebabkan oleh tempat kembalinya sumber-sumber hukum yang beragam terhadap sumber dasar yang mulia, Al-Quran dan Sunnah, dan mengagungkan qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan istilah fikih lain yang ditolak Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tidak bermaksud meremehkan keberadaan sumber-sumber rujukan ini, namun ia melihat tidak ada ketenangan nas satupun yang mewajibkan satu atau dua aliran mazhab. Maka ia menemukan tujuan dalam mazhab Zahiri yang mengambil hukum-hukum dari nas luar atau zahir saja. Suatu langkah yang tidak ditemukan pada mazhab lainnya saat itu, terutama dalam menelaah perbedaan dan pertentangan dalam hukum-hukum suatu tema keagamaan. Kemelut politik
yang berkepanjangan di Andalusia paling tidak mendorong Ibnu Hazm untuk melakukan penelitian tentang hukum yang berlaku, mazhab resmi dinasti Umayyah dan mazhab Maliki. Dalam pandangan Ibnu Hazm, fikih Malikiyah menggunakan maslahah mursalah yang notabene menggunakan ra'yu ternyata tidak mampu mengatasi kemelut politik yang berkepanjangan di tubuh Bani Umayyah. Solusi yang diajukan Ibnu Hazm sebagai pengganti mazhab resmi yang tidak mampu mengatasi kemelut politik adalah mengajukan 4 sumber yang harus diperhatikan dan dipegang dalam pengembangan dan melaksanakan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Al-Sahabah, dan Al-Dalil. Selanjutnya ialah beberapa buku-buku Ibnu Hazm. Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam memuat usul fikih mazhab Al-Zahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar mazhab Al-Zahiri sebagai perbandingan. Al-Muhalla, buku fikih yang disusun dengan metode perbandingan dan penjelasannya yang luas. Ibtal Al-Qiyas, memikirkan dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujahan qiyas. Tauq Al-Hamamah, karya autobiografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 Hijriah. Nuqat Al-Arus fi Tawarik Al-Khulafa, yang mengungkap para khalifah di Timur dan Spanyol. Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal, teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam. Al-Abtal, pemaparan Ibnu Hazm mengenai argumen-argumen mazhab Al-Zahiri. Al-Talkhis wa Al-Takhlis, pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Imamah wa Al-Khilafah, Al-Fihrasah, sejarah Bani Hazm dan asal-usul leluhur mereka. Al-Akhlaq wa Al-Syafi, Mudawwanah Al-Nufus, buku tentang sastra Arab, dan Risalah fi Fadail Al-Andalus, catatan-catatan Ibnu Hazm tentang Spanyol ditulis khusus untuk sahabatnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq. Selanjutnya, pendapat berdasarkan zahir. Yang pertama ialah Al-Quran. Kitab atau Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita dari Nabi secara mutawatir tanpa adanya keraguan. Umat Islam tidak memperselisihkan bahwa Al-Quran adalah sumber pertama untuk menetapkan syariat dan hujah atas manusia seluruhnya. 12. Al-Quran ada kalanya dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, seperti hukum perkawinan, perceraian, iddah, dan hukum warisan, dan ada kalanya dijelaskan oleh sunnah, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji. Dengan demikian, Al-Quran menjadi penjelas, sehingga menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat mutasyabihat selain Fawatih al-Suwar, karena semua ayat Al-Quran adalah jelas dan terang maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadis yang sah. Penjelasan Al-Quran kadang masih membutuhkan taksis karena masih umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya. Ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua, yaitu ayat yang menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut taksis. Yang kedua, ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut nasak. Menurut Ibnu Hazm, nasak adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa, seperti ayat yang melarang menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Nasak hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah atau lafaz berita yang maknanya menunjukkan perintah dan larangan, dan tidak berlaku bagi ayat-ayat berita, karena yang demikian merupakan dusta.
dan Maha Suci Allah dari hal yang demikian. Menurut Ibnu Hazm, Al-Quran mendapat menasakh As-Sunnah dan menasakh Al-Quran karena Rasul sesungguhnya adalah datang dari Allah, maka As-Sunnah yang sahih adalah sejajar dengan Al-Quran dari segi kewajiban menaatinya. Selanjutnya Al-Sunnah. Al-Sunnah menurut bahasa berarti cara yang sudah dibiasakan dan dilakukan berulang-ulang sedangkan menurut istilah syar'i, sunnah adalah apa yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran berupa ancaman, ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir. Menurut Ibnu Hazm, Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum yang paling melengkapi. Keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum. Ibnu Hazm membagi sunnah dari segi periwayatannya menjadi dua, yaitu sunnah mutawatir dan ahad. Sunnah mutawatir adalah apa yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya yang menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut bersepakat untuk berdusta. Selanjutnya ialah ijma. Ibnu Hazm menetapkan bahwa ijma yang muktabar adalah ijma sahabat Nabi SAW karena ijma tidak lain kecuali berasal dari Nabi SAW atau dengan bimbingannya. Hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Hazm bahwa para sahabat adalah mereka yang berinteraksi dan mengetahui keadaan Nabi SAW juga memungkinkan membangun ijma dan mencocokkan pendapat mereka, dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman di masa Nabi SAW. Kebenaran pendapat Ibnu Hazm atas ijma ini didasari pada dua hal, yaitu tidak ada perbuatan di antara umat Islam bahwa ijma yang dilakukan para sahabat Nabi SAW adalah sahih adanya dan tidak dapat ditentang oleh siapapun. Yang kedua, sesungguhnya agama Islam telah sempurna seperti tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku yang telah aku ridai. Islam itu sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya ialah penolakan metode. Qiyas. Ibnu Hazm mengkritik qiyas dan menolak sebagian hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan ini, Imam Abu Bakar Asy-Syakasi dan Imam Asy-Syukani berkata, sesungguhnya Ibrahim Al-Nazam dari Mu'tazilah adalah orang yang pertama kali berpendapat menolak qiyas, lalu diikuti oleh sebagian ahli kalam kota Baghdad. Pendapat atau pernyataan ini perlu dipertimbangkan mengandung suatu maksud. Sesungguhnya, jika kamu mengetahui suatu agama dengan qiyas, berarti kamu menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Dan riwayat bahwa Umar bin Khattab berkata, ilmu itu ada 3, kitab berupa teks, sunnah, atau kebiasaan masa lalu, yang saya tidak mengetahuinya. Dan ia mengatakan, hati-hatilah kamu dari mukalayah atau mengganti, memperbandingkan, artinya qiyas. Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman Nabi SAW, seorang atau sekelompok sahabat yang menolak menjadikan qiyas sebagai metode dalam mengistinbat hukum-hukum dan masalah-masalah fikihiyah yang tidak ada nas-nas dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Faktor penolakan qiyas dari Ibnu Hazm ialah ia berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariah-syariahnya. Apa yang diperintahkan adalah wajib dan apa yang dia larang adalah haram. Dan apa yang dia tidak memerintahkan atau tidak melarang adalah mubah, mutlak, dan halal. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, Dialah yang menciptakan untukmu keseluruhan apa-apa yang ada di dalam bumi. Maka siapa yang mewajibkan selain itu dengan cara qiyas atau lainnya, berarti ia mendatangkan suatu hukum yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan siapa yang mengharamkan suatu tanpa landasan nas, berarti ia juga mendatangkan hukum yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, istihsan. Konsep istihsan yang ditolak Ibnu Hazm dapat diketahui dari pernyataan, yaitu fatwa seorang mufti yang selalu memandang baik, dan ia atau Ibnu Hazm menolak fatwa itu karena mengikuti hawa nafsu dan pendapat tanpa argumentasi. Sedang definisi tentang ihtisan yang agak mirip dengan apa yang didefinisikan oleh Ibnu Hazm seperti disebut oleh Syamsuddin al-Syarkashi, dikatakan mengambil toleransi sikap dan mencari kesenangan. Ibnu Hazm menolak definisi tersebut dan sebuah hadis yang diriwayatkan para pengikut ihtisan, apa yang dilihat kaum muslimin baik berarti baik juga di sisi Allah. Menurutnya hadis ini mauquf, sedangkan hadis ini sahih. Niscaya yang dimaksud adalah ijma dan tidak disebut dengan kalimat apa yang dilihat sebagian kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki dan wanita yang sama-sama mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Setelah itu, metode ad-dalil. Selain ketiga sumber hukum zahir di atas, Ibnu Hazm menggunakan ad-dalil karena tidak ada nas dalam persoalan tertentu. Guna menjawab persoalan yang baru muncul akibat perubahan sosial, al-dalil dalam pandangan Ibnu Hazm adalah sesuatu yang diambil secara langsung dari nas atau ijma dan dipahami secara langsung dari segi dilalah keduanya. Kendati al-dalil bukan nas atau sama dengan qiyas, dalam istidlal al-dalil ada dua. Yang pertama, al-dalil yang diambil dari nas, dan yang kedua, al-dalil yang diambil dari ijma. Al-dalil yang diambil dari nas itu terdiri dari dua proposi atau muqaddimah, yaitu muqaddimah kubro dan sugro, tanpa konklusi, dan najtihah. Mengeluarkan najtihah dari dua muqaddimah tersebut dinamakan al-dalil. Qadaya mudarajat atau proposi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Aks qadaya, kebalikan proposisi, di mana bentuk proposisi kuliat, mujab kuliat dibalik dalam bentuk proposi juz'iyat, mujab juz'iyat, seperti pernyataan setiap yang memabukkan adalah khamar, dibalik menjadi sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan. Cangkupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pembagian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan al-dalil. Penetapan segi keumuman makna, seperti keumuman fi'il syart. Contoh dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 38, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlalu kepada mereka sunnah Allah terhadapnya orang-orang dahulu. Nas memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz al-mutalaimat, dan kami mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Surat Al-Ankabut ayat 8. Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah mubah. Selanjutnya, al-dalil yang diambil dari ijma. Istibab al-hal, yaitu kekalnya hukum asal yang telah tetap berdasarkan nas hingga adanya dalil tertentu yang menunjukkan adanya perubahan. Konsep istishad dalam aliran zahiri tidak berdasarkan pada akal tetapi pada nas Al-Quran yang bersifat umum. Aqilu mukilah, yaitu target minimal atau terendah dari suatu ukuran yang diperselisihkan. Apabila ulama berkhilaf tentang ukuran atau kadar yang wajib ditunaikan seperti zakat dan harta warisan, al-Zahiri berpendirian bahwa ia mengambil target minimal atau ukuran terendah dari ukuran
yang dihilangkan. Ijma untuk meninggalkan pendapat tertentu. Ijma tentang universalitas hukum. Apabila suatu hukum ditunjukkan untuk sebagian kaum muslimin, pada dasarnya hukum tersebut dipandang berlaku secara umum untuk segenap umat Islam atas dasar kesamaan kedudukan mereka di hadapan hukum, selama tidak terdapat nas tertentu yang menunjukkan kekhususan berlakunya hukum itu untuk sebagian dari mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.